Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kori Wahyuni Herton, mahasiswa PPG kategori 2, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Riau. Berikut video PPL siklus 3 saya mengangkat masalah rendahnya motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran biologi dengan solusi penerapan pembelajaran problem based learning terintegrasi e-mading. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Oke, Pak, silahkan disiapkan dulu ya. Ready, stay dulu, siap. Let's pray to God, Allah, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alif ya? Alif, oke, Alif izin. Baim? Sakit, oke. Nah, kita minggu lalu udah belajar tentang sistem gerak. Sistem gerak kemarin belajar udah apa aja? Terus nah, bergerak kita butuh kerjasama antara si tulang, si otot, sama si sendi. Nah, kalau misalnya nih kemarin yang habis ILC red of bone, ada yang pernah merasakan kerang nggak? Ada. Kalau kerang bisa jalan? Nggak. Kira-kira kenapa nggak bisa jalannya? Karena ototnya tegang. Oke, good fire. Jadi ada kalanya otot kita atau tulang kita atau sendi kita mengalami yang namanya hambatan atau gangguan untuk dia bergerak, untuk dia bekerja. Nah, hambatan itulah yang kita sebut dengan apa judulnya? Gangguan atau kelainan. Coba lihat gambar di depan. Kira-kira itu gambar apa ya? Patah tulang. Bisa jalan nggak? Nggak. Kenapa? Karena patah dan dia itu tidak bisa bergerak normal. Kira-kira kegiatan apa yang bisa membuat patah tulang? Main bola yang kena kecelakaan, main bolanya kena benturan. Nah, kita pengobatannya kira-kira harus gimana? Operasi. Kalau operasi kira-kira apa sih yang dipasang? Implan ya. Jadi dia itu pen namanya. Manfaat kita belajar ini untuk apa? Supaya kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, coba lihat di depan, kalian bisa menganalisis gangguan ataupun penyakit ataupun kelainan pada sistem gerak beserta pemanfaatan teknologinya untuk pengobatan. Contohnya yang kayak tadi, ada pen, ada operasi, dan ada yang lain-lain. Ada 3 aspek, ada sikap, keterampilan, dan kognitif. Di mana sikap di sini Miss akan mengamati cara kalian untuk berdiskusi, sikap pada saat proses pembelajaran, kemudian motivasinya. Motivasi itu gimana, Miss? Dorongan untuk mau belajarnya gimana? Selain patah tulang, ada yang tahu nggak apa lagi penyakitnya? Retak tulang, oke, good pilih. Terus, pergeseran tulang, oke. Pada sendi ada nggak? Ada. Apa kalau pada sendi? Dislokasi. Terus, kalau yang udah tua-tua tuh nyeri sendi, tahu nggak? Ya, pada orang tua kita biasanya ya. Apa namanya, Akel? Artritis. Oke, good Akel. Sekarang bisa ada 3 kasus tentang penyakit pada tulang. Miss mau kalian analisis apa aja sih penyakitnya, apa penyebabnya, dan apa cara pencegahannya. Oke, belakang seseorang melengkung dan berputar seperti huruf S atau C. Inilah yang disebut skoliosis. Skoliosis dapat terjadi pada anak-anak, terutama anak perempuan, dan juga orang dewasa. Anda dapat melakukan deteksi dini terhadap skoliosis melalui screening pribadi. Oke, penyakit yang kedua, osteoartritis. Sobat sehat, semakin bertambah usia, sejumlah gangguan tubuh terkadang muncul dan menjadi kekhawatiran, terutama permasalahan tulang yang menopang tubuh kita sehari-hari. Hal ini terjadi karena pelumas yang melindungi sendi semakin berkurang intensitasnya. Masalah kesehatan pada tulang yang bisa terjadi adalah osteoartritis atau peradangan sendi. Osteoartritis mungkin belum terlalu familiar di telinga sobat sehat dibandingkan osteoporosis.
Keduanya adalah penyakit yang berbeda. Jika osteoporosis dikenal dengan pengeroposan tulang, maka osteoartritis adalah peradangan sendi. Susu penting bagi tubuh kita, terutama untuk kepadatan tulang. Nah, informasi yang saya dapatkan, wanita cenderung rentan terkena osteoporosis. Kami akan ajak Anda berbincang dengan dokter osteoporosis. Dan berarti bagi yang terkena osteoporosis, mereka harus bisa menjaga makanan, mereka juga harus bisa banyak minum susu, banyak minum suplemen. Apakah makanan-makanan tersebut memang bisa membantu mereka untuk sembuh dari osteoporosis? Sangat besar dalam artian kita melihat bahwa apa yang bisa membuat berpotensi masa tulang, maka harus ada kalsium. Kalsium akan bisa terbentuk kalau kemudian dia juga akan dibantu oleh vitamin yang lain, vitamin B3 umpamanya. Oke, nah berarti ada berapa penyakit yang di video tadi? 3. Oke, siapa yang bisa sebutkan? Angkat tangannya. Billy, oke, apa aja Bill? Skoliosis. Kira-kira ada nggak di lingkungan sehari-hari kita yang tulang belakangnya tidak lurus? Ada. Ya, di lingkungan kita ada ya. Ada yang menderita penyakit skoliosis. Kalau dilihat orang yang skoliosis itu pundaknya nggak rata, pundaknya mereng dan biasa dia pakai brace. Pernah lihat kayak dia penyangga kuat? Nah, itu salah satu untuk terapi supaya tidak dilaksanakan yang namanya operasi. Ini ada satu. Nah, kelihatan nggak? Jadi kan kita mau buat mading nih. Nah, Miss Kori udah buat mading Miss Kori sendiri. Coba diperhatikan. Miss Kori buat mading tentang apa ya? Penyakit tulang pada sistem gerak manusia. Tapi Miss Kori fokusnya ke kelainan tulang belakang. Ada berapa di depan? 3. Ada yang kifosis, terus lordosis, terus skoliosis. Nah, jadi nanti Miss minta kalian membuat madingnya itu lebih kurang seperti ini. Ada judulnya, ada gambarnya, ada penyakitnya, ada gejala dan pengobatannya. Sekarang permasalahan yang harus kalian analisis di lingkungan sehari-hari kalian ini, apa aja sih kira-kira penyakit yang ada pada sistem gerak? Silahkan dikerjakan di madingnya, diisi LKBD-nya. Setelah itu kita presentasi seperti biasa, semua kelompok mempresentasikan hasil dari mading dan LKBD. Silahkan duduk berkelompok sesuai kelompoknya yang sudah ditentukan. Ini kelompok baru ya, silahkan bergerak. Silahkan duduk pada kelompoknya. Buka dulu LKPD-nya. Nah, di LKPD seperti biasa ada wacana penyakit yang harus kalian pahami. Setelah itu kalian analisis permasalahannya apa, penyebabnya apa, sama solusinya. Yang tidak paham tanyakan ya. Ya, gejalanya, terus penyebabnya, pengobatannya, pengertiannya, sama gambarnya harus ada. Judul besarnya ada? Ada, oke. Contohnya ini Yomi penyakit apa? Rakitis. Nah, jadi pengertian rakitis itu apa dulu? Kemudian gejala rakitis gimana? Kemudian gambarnya apa, kayak mana rujukan gambarnya? Pengobatan sama pencegahannya. Gimana? Bisa? Ada pertanyaan? Takut. Nah, jadi ini adalah soal untuk numerasi. Jadi ada grafik yang harus kalian analisis. Penyakit reumatik biasanya memiliki tanda dan gejala berupa bengkak dan radang pada sendi. Pengobatan reumatik yaitu dengan latihan khusus, terapi fisik. Miastenia gravis adalah melemahnya otot tubuh akibat gangguan pada saraf dan otot. Gejala miastenia gravis bicara menjadi padel, sulit menunjukkan ekspresi wajah, misalnya tersenyum, suara serak, sulit mengunyah. Ada 3 penyakit, ada rematik, rakitis, dan miastenia gravis. Silakan, ada yang mau bertanya? Yuk, Firman, silakan. Tanya Firman. Pengobatan reumatik
rematik, soalnya Firman di keluarganya ada yang rematik. Iya, pengobatannya gimana? Fisik, lapin panas dan dingin, melakukan alat bantu tulangnya. Oke. Atau Biasanya terapi ya. Atau ya, mau tanya apa? Musik ini bisa menyerang anak muda. bisa. Bisa. Jadi rematik itu tidak hanya orang tua ya. Jadi kalau miastenia gravis tuh pernah dengar nggak sih penyakit miastenia gravis? Kalian pernah lihat nggak orang yang otot mukanya ini cuma sebelah aja yang hidup? Pernah? Pernah. Nah itu yang miastenia gravis. Jadi sebelah sini stroke, sebelah sini normal. Miastenia gravis itu melemahnya otot. Jadi kalau misalnya mengalami miastenia gravis, otot yang sebelah sini tuh lemah. Bisa-bisa dia gini. Ininya gini. Kemudian matanya, iya. Kejadian Justin Bieber terakhir itu miastenia gravis. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Jadi apa saja tadi penyakitnya? Achondroplasia dari kelompoknya Billy. Kemudian skoliosis dari kelompoknya Azam. Kifosis juga ada. Rematik. Terus atrofi dan kejang otot. Bagaimana sih cara pencegahan agar tubuh kita terhindar dari yang namanya penyakit pada sistem gerak? Siapa yang mau angkat tangan? Oke, Indi silakan. Menjalankan gaya hidup sehat dan teratur. Oke, good. Melakukan imunisasi polio kepada bayi. Terus? Mengonsumsi makanan yang kaya vitamin D. Berjemur di bawah matahari pagi untuk menyerap vitamin D. Menghindari kebiasaan sikap tubuh yang Oke, ada pertanyaan untuk LKPD-nya? Tidak? Paham? Paham. Yang terakhir, kesimpulan dari Billy. Kesimpulan dari LKPD-nya. Silakan Billy. Jadi kita bisa mengetahui macam-macam mainan dan sistem gerak dan cara pencegahannya. Cara pencegahannya. Kira-kira apa aja yang Billy tahu penyakitnya? Banyak apa aja? Sebutkan 3. Skoliosis, ankylosis, ya ada. Terus? Achondroplasia. Oke, tepuk tangan untuk Billy. Oke, terakhir sebelum kita tutup, siapa yang mau menyimpulkan seluruh pembelajaran kita hari ini? Oh, Azam, silakan. Ini ke depan, Azam. Kesimpulan dari sistem gerak yang saya ketahui yaitu Ya. terdapat beragam kelainan pada sistem gerak, mulai dari melengkungnya tulang belakang yang tidak selaras seperti skoliosis hingga hilangnya kemampuan berkontraksi otot yaitu atrofi. Juga dengan pencegahan gangguan seperti olahraga teratur, mengonsumsi vitamin D dan banyak lagi. Oke, nah coba sekarang Azam sebutkan deh, apa aja sih yang udah Azam pelajari penyakitnya? Yuk, 1. Kejang otot. 2. Skoliosis. 3. Kifosis. Oke, tepuk tangan. Sebelum Miss melakukan post-test, silahkan duduk semula pada tempatnya. Sudah habis, silahkan dikumpulkan. Sudah? Diskonnya ada reward untuk kelompok yang paling aktif hari ini. Siapa ya kelompok yang paling aktif? Ini. Oke, kelompok yang paling aktif kelompok Zaza. Karena hari ini Oka begitu aktif ya, kita kasih reward untuk Oka. Untuk hari Rabu kita masuk lagi. Berarti untuk materi kita yang terakhir tentang sistem pencernaan akan dibaca tentang sistem pencernaan. Kalau tidak ada yang bertanyakan, Miss Kori akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.